Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan tutorial saya sebelumnya, yaitu tentang penerapan metode KNN. Sebelumnya saya meminta maaf karena terlalu lama upload karena lagi sibuk banyak kerjaan sih, karena ada project bikin aplikasi juga, jadi belum sempat upload gitu. Oke, di sini langsung saja tanpa basa-basi untuk melanjutkan tutorial yang sebelumnya. Oke, pertama kita buka dulu database-nya. Oke, yang kemarin itu saya menggunakan oke, ini database-nya. Kemudian kita buka aplikasinya. Aplikasinya apa, saya lupa. Oke, ini dia. Karena udah terlalu agak lama sih udah mengupload. Oke, ini aplikasinya. Kemudian buka codingnya. Oke, saya mau lihat. Oke, silahkan login. Oke, jadi di sini udah kita bikin alternatifnya udah. Terus untuk trainingnya udah. Oke, ini cuma belum dinilai. Oke, coba ini kita nilai dulu, soalnya saya mau masuk di penerapan metodenya. Jadi kemungkinan video durasinya agak panjang. Oke, kita masukkan aja dulu nilainya. Kita isi yang salah-salahnya. Oke, ini udah. Terkasih tidak layak. Udah, sekarang di oke. Berarti ini udah kita training, ini udah juga. Oke, udah semua udah. Kriteria, oke, kriteria udah diisi semua. Oke, sekarang kita bikin metode KNN. Jadi sebelumnya kita bikin dulu database-nya. Ini training, berarti kita bikin tabelnya, namanya tabel testing. Oke, tabel testing yang pertama itu kita isi kayak biasa kode. Bentar, sebelumnya kita samakan dulu sama training, saya hampir lupa.
soalnya udah lama oke pakai kode oke, depannya pakai kode biar selaras aja gitu. Oke, kita ulang lagi. Ini kita masukkan namanya kode testing. Jangan lupa pakai, saya menggunakan char, kemudian masukkan namanya kode alternatif, saya pakai char juga, kemudian kode alternatif, baru kita masukkan nama alternatifnya, char, nama alternatifnya kita masukkan dulu, kemudian kode kriteria kita pakai char, kemudian kita tambah satu lagi, kita masukkan namanya nilai testing, tipe data pakai double. Oke, lalu sini kita masukkan jadi namanya tabel testing. Oke, jangan lupa di tabel kode testing ini kita jadikan primary. Oke, berarti tabel testing dan training itu udah. Selanjutnya kita akan buat penerapan metodenya. Berarti di sini kita akan namanya metodenya. Oke. Nah, kita copy paste saja. Ini kita hilangkan. Oke, jadi seperti ini. Oke, metode. Jadi di dalam metode ini kita membutuhkan namanya form input untuk menganalisa data testing tadi. Berarti kita sini kita membutuhkan namanya form, terus actionnya kita bikin metode.php, kita masukkan arsi tambah. Oke, jangan lupa kasihkan metodenya namanya post. Terus ini jangan lupa isi tipenya, kita kasihkan namanya multi part form data. Oke. Pertama sini saya membutuhkan ntar kita rapikan dulu. Input pertama, jadi tipe nama kita bikin tipenya teks dulu, terus namanya kita bikin kode
alternatif. Terus value ini kita isikan A01, soalnya ini kita untuk menginputkan data testing. Nah, data training kan udah ada, tinggal data testing. Data testingnya kita gabungkan sama di metode. Jadi lihat aja deh nanti biar saya jelaskan. Oke, jangan lupa nih kita pakai kelasnya, nama kelasnya. Oke, selanjutnya kita kasihkan div, ini pakai kelas, kemudian ini kita kasihkan label, kita bikin nama alternatifnya. Terus ini kita copy paste saja, kita letakkan di sini. Nama alternatif, value ini kita hapuskan, kemudian kita kasih ini nama alternatif. Oke, kemudian tinggal kita masukkan nilai kriterianya. Jadi nilai kriteria itu kita copy paste saja dari training aksi ini. Nah, ini kita copy paste saja. Oke, letakkan di sini. Oke, bedanya kalau untuk penginputan data training, mana dia? Oke, training aksi ini. Nah, pas penginputan data training itu harus kita menginputkan keputusannya dia layak atau tidak layak. Sedangkan untuk penginputan data testing yang mau kita analisa, itu belum kita tentukan. Jadi biar metode KNN nanti yang menentukan dia ini si Polan ini dia layak atau tidak layak gitu. Oke, sekarang kita lihat. Oke, hasilnya seperti ini ya. Jadi nanti inputkan nilainya, namanya, terus penghasilannya berapa, jumlah tanggungannya berapa, PNS berapa, terus rumah ini berapa. Jadi nanti data yang kita inputkan ini kita bandingkan sama data ini, data training. Oke, ini nilainya udah masuk, nilai kode udah masuk, ini kita hilangkan aja. Jadi ini kita hidden. Jadi di bawah ini kita berikan namanya div lagi, div ini kita kasihkan namanya kelas, kasihkan namanya modal muter, kasihkan tag input, tipenya submit, terus kita masukkan kelas BTN warna biru primary, name kita kasihkan namanya proses, terus value nya kita kasihkan proses metode. Ini kita kasihkan HR. Oke, maka dia jadinya seperti ini. Kemudian untuk input data data testingnya udah. Kemudian kita akan tampilkan data training. Jadi
data trainingnya kita copy paste saja, kan udah ada codingnya. Jadi ini kita copy paste dari sini sampai dia di sini, kita copy paste kan. Oke, nanti di sini kita letakkan H4 namanya data training, nama alternatif. Oke, ini opsinya kita hapus, kita tidak menggunakan opsi. Kemudian oke, sekarang kita tampilkan kode alternatif. Jadi ini kita hapus. Oke, sekarang kita tampilkan. Oke, maka tampil dia tidak layak. Oke, ini nilainya ya. Kemudian kita akan menampilkan namanya itu data testing. Oke, data training yang kita tampilkan. Jadi sekarang kita tampilkan nanti data testing ini. Oke, ini kita copy paste saja. Ini kita kasihkan BR, namanya data testing. Oke, sekarang kita lihat. Ini berarti nanti ini data testingnya ya. Nah, ini kan belum diubah. Jadi nanti ketika ini diisi, maka data testing ini yang diisi ini nanti masuk di sini. Jadi nanti data ini akan dibandingkan sama data training ini. Oke. Sekarang kita bikin proses inputnya. Jadi data testing ini bakalan masuk di tabel ini. Oke, langsung saja kita eksekusi. Berarti kita ke atas. Ini kita copy paste saja. Training proses. Kita copy paste sampai sini. Kemudian kita pindahkan di sini. Oke, berarti dia ini tutup kurung. Ini untuk ini, berarti sini kita kasihkan 2 kurungnya. Oke, berarti dia kita sesuaikan. Ini kan aksi tambah, berarti aksi proses. Yang kita ganti namanya aksi. Ini juga kita sesuaikan aksi, terus ini dia ditambah, berarti ini kita ubah. Oke. Karena kita tidak menggunakan keputusan untuk di data testing, jadi data keputusannya ini kita gantikan sama nama. Nama alternatif, tabel kriteria, tabel training ini kita gantikan namanya dengan kode testing, kode alternatif terus
di sini kita kasihkan, kita tambahkan nama alternatif, terus kode kriteria ini kita gantikan namanya nilai training. Terus yang di sini kita paste, kita pindahkan di sini namanya nama alternatif. Nah ya, kemudian karena kita mengambil nilai trainingnya sesuai dengan database kita. Kalau di data training kan dia pakai kode, sedangkan di testing kita itu pakai nilai. Jadi data testing dan kebalik ya, training testing. Ini salah saya, seharusnya nilai testing. Oke, nilai testing ya. Jadi kode testing, kode alternatif, nama alternatif, habis itu salah, ini kode testing ini itu kita bikin otomatis ya kodenya, lupa saya. Kita ubah dulu tipe datanya jadi in, terus ini centang auto increment, jadi udah kodenya otomatis biar dia bisa menginput banyak, berarti kode alternatif, kode kriteria. Oke, udah. Kemudian kode alternatif udah, nama alternatif, kode kriteria, testing. Oke, berarti ini kita hapus, kita nggak perlu lagi menggunakan ini, tinggal kita kirim balik feedbacknya. Kita kirim balik metode, terus ini kita kirim balik lagi kode alternatif dan nama. Salah dalam sini. Dan nama ini juga nama. Oke, kita nengok dulu. Oke, nengok waktunya. Waktu masih 23 menit. Metode berarti nanti ini setelah ini diinput kita kirim feedback baliknya kode alternatif dan nama alternatifnya. Kemudian karena ini kita ambil nilai, berarti di sini kita ubah value-nya. Ini kan kita value-nya pakai kode, berarti nilainya aja kita ambil, berarti ini diganti sama dengan nilai. Oke. Kemudian tambah berarti kita harus membuat keputusan lagi, soalnya itu data testing itu hanya kita simpan sekali. Jadi di sini jika if kita kasihkan empty, jika kode alternatif kosong, maka input ini. Tapi kalau jika enggak,
Kalau jika enggak, oke, berarti kalau enggak, nah jadi kalau misalnya ada isinya, data testing itu kita hapus, jadi kita copy paste saja di ini. Salah saya ini, kita copy paste yang ini. Oke, ini kita letakkan di sini. Kita ganti namanya testing, terus ini kita masukkan lagi di sini. Oke, jadi kalau dia nggak ada isinya, maka ini diinput. Tapi kalau dia ada isinya, maka dihapus dulu baru diinput lagi. Jadi nanti itunya nanti bakalan kita simpan di tabel hasil. Ini jadi tabel testing ini hanya untuk pembantu aja gitu. Oke, kode alternatif, nama alternatif udah. Oke, sekarang kita tes, kita eksekusi, kita simpan dulu. Why 197 ada error. Ini saya kelebihan. Oke. Error lagi, kenapa nih? Tapi udah kan, jika if ini tetap kurung, terus LC kan, why udah betul. If kita tambah aksi tambah, if empty ini sama ini, pakai while insert. Oke. Query. Pantas lah ininya terikut rupanya. Oke, berarti ini ya di delete dulu. Oke. Oke, kita tes. Berarti sini kita masukkan nama saya bagus. Terus ini kita isi nilai 3 2 3 1. Oke, proses metode. Oke, kita lihat masuk nggak di database nya. Oke, masuk ya nama saya. Oke, masuk. Tinggal kita tampilkan di data testing ini. Berarti kita ke bawah, data training, data testing. Oke, berarti ini tabel alternatif, kode alternatif, nama alternatif. Berarti dia karena dia mengirimkan
pakai kebalik ya, kode alternatif dan nama alternatif. Berarti di sini nggak pakai lagi tabel alternatif, kita masukkan namanya tabel testing. Baru kita hilangkan, kita kasihkan where kode alternatif, terus kita kasihkan get kode alternatif. Terus itu kan datanya banyak, ini ada banyak, jadi hanya satu aja kita tampilkan. Berarti limit 1. Oke, selanjutnya untuk di sini yaitu kita bikin namanya, ini nggak pakai ini lagi, namanya nilai testing select sub, baru from, kita nggak pakai ini lagi tabel kriteria, tabel sub kriteria, kita pakaikan namanya tabel testing, terus where kode alternatif, kita nggak pakai ini lagi, terus order by kode kriteria. Oke, kita nggak pakai ini. Kemudian pakai sub. Ini kita hilangkan. Oke, keputusannya kita tidak menggunakan keputusan lagi. Maka tampilannya, kenapa nih parameter 180. Ini yang lupa saya. Oke, berarti ini tadi ya yang saya tampilkan yang di sini 3, 2, 3, 1. Oke, jadi hasilnya itu belum tahu keputusannya. Oke, selanjutnya tinggal kita lakukan eksekusi. Kok di metode KNN kan ini dikurang ini dulu, ini dikurang ini dikurang ini, baru kemudian dipangkatkan, baru di hasilnya itu nanti bakalan diakarkan. Oke, kita akan copy paste yang pertama tadi, data training ini kita copy paste, kita pindahkan di bawah. Oke, kita beri nama dan distance. Berarti tadi nanti dia kan logikanya nilai ini dikurang sama ini. Oke, berarti nilai ini udah kita tampilkan while ini kita ganti namanya sub
subtraining. Oke, ini kita hapus. Terus ini kita kasihkan namanya file1 serasi untuk menampung data nilai subtraining ini. Oke, berarti result 1 terus subtraining. Oke, kita coba dulu tampil enggak. Echo file 1 nih, nilai tampil enggak? Oke, tampil. Kemudian terus kita panggil nilai ini tadi. Nah, ini kita panggil. Kita letakkan di bawah sini. Cuman gak usah kita kasih while dia. Oke, ini kita hapus. Terus ini kita ubah karena ini kan query 1. Ini kita ubah jadi namanya query 2. Query 2 result 2. Berarti ini tabel training, ini testing, berarti ini kita kasihkan sub testing. Oke, ini kita copy paste, kita letakkan di sini. Oke, jadi kita ganti namanya file 2. Ini juga file 2. Ini kita ganti namanya sub testing. Oke, jadi kedua nilainya udah kita panggil. Sekarang tinggal kita kurangkan, ya kan? Berarti file 1 file 2 berarti dia ini double nilai testingnya, berarti dia gini. Berarti dia nilai ini dikurang sama ini, berarti ini dulu di depan baru ini di belakang. Oke, berarti gini. Oke, kita kasihkan variabel lagi file, berarti nilai testingnya dulu kan, nilai testing kan namanya file 2 dikurang file 1. Oke, kemudian di metode knn kan dia setiap hasil kurangannya itu kan dia dipangkatkan. Jadi kalau pangkat yang menggunakan kita bawa terus dipangkatkan 2. Oke, kemudian setiap nilai pangkatnya kan itu ditambah ya, dijumlahkan semua, berarti ada gini logikanya. Berarti file berarti nanti nilai hasil pangkat ini, kan hasil ini dia dikurang dulu, kemudian dipangkatkan 2, kemudian dijumlahkan.
berarti di sini kita letakkan tambah sum, kita sum file. Oke, kita sum file, terus di atas sini di sini kita akan kasihkan variabel sum sama seperti bawah tadi 0.0. Oke, sum, oke, sama ya, penting sama ya variabel ini ya, biar dia bisa terjumlahkan. Oke, setelah dia di sum, maka hasil sum ini harus diakarkan. Kan berarti diakarkan, kita kasihkan variabel akr, akar sama dengan kita kasihkan sqrt, apa yang mau kita akarkan, nilai dari hasil sum itu. Itu sih mudah metode metode KNN gini, cuman kan tinggal penerapannya dia udah. Jadi coding KNN ini gini doang. Kan dia dikurangkan dulu nilainya, kemudian setelah dikurangkan dipangkatkan, setelah dipangkatkan kan dijumlahkan semua, setelah dijumlahkan semua baru hasilnya itu diakarkan. Oke, berarti ini kita kasihkan nilai variabel akar sama dengan, saya mau menampilkan nilai akar itu 2 di belakang koma, AKR, 2. Oke. Kemudian di sini berarti di sini kita kasihkan echo kita copy paste aja lah. Kasihkan echo td, kita tambahkan nilai filenya, kemudian di bawah sini ya, itu kita tampilkan nilai akarnya. Berarti di nilai akar ini harus kita isi dengan, kita ganti nilai distance-nya. Oke, sekarang kita tampilkan. Oke, ini ya, berarti gini dah konsepnya, 3 dikurang 1 nilainya 2, dan nilai 2 itu tadi dipangkatkan 2 jadi nilainya hasilnya 4 kan. Nah, kita kan dikurangkan dulu nih, pokoknya nilai ini dikurangkan sama baris ini, nilai ini dikurangkan baris ini, hasilnya itu dipangkatkan 2 semua, hasilnya ini, terus sudah dipangkatkan 2, nah, nilai ini tadi kan dijumlahkan, setelah dijumlahkan dapat hasilnya sekian baru diakarkan. Nah, inilah dapat hasilnya nilai distance-nya. Berarti dari nilai distance ini nanti kita eksekusi, kita ambil, saya menggunakan 3 scanning, berarti 3 terbaik gitu, atau 3 terkecil gitu. Di metode KNN gitu, dia mengambil sesuai dengan scanning-nya berapa, menggunakan berapa. Saya menggunakan 3 sih biasanya, sesuai dengan data gitu. Oke, berarti setelah udah selesai, kemudian nilainya tadi, nilai ini semua saya simpan di tabel alternatif. Oke, structure tambah 1, kita kasihkan namanya nih distance, kita berikan double
Oke. Berarti nilai akar tadi itu kita ambil, berarti kita menggunakan MySQL query update tabel alternatif set distance kita ambil nilai yang belum di ini ya kan, kita ambil aja nilai yang belum di, nah ini kan udah dibulatkan, kita ambil nilai aslinya aja, berarti SAKR berdasarkan apa deh, berdasarkan where di alternatif kita ambil yang atas, paling atas, berarti ini A, berarti SA variabelnya A, kita masukkan kode alternatif di sini. Oke, selesai, tinggal kita refresh. Oke, kita lihat masuk enggak dia. Wah, enggak masuk. Tuh, saya salah tulis. Harusnya dia masuk. Salah saya kan. Oke. Kita lihat, cek lagi. Oke, dia masuk ya nilainya. Kemudian setelah dia udah masuk, kemudian kita beli ranking. Jadi di nilai ini mana nilai yang terbaik. Jadi nilai KNN kan kita ambil nilai yang paling terkecil. Oke, berarti kita structure, kita tambahkan 1, kita kasihkan namanya ranking. Oke, tipe integer. Oke, berarti setelah ini udah timbul di tabel PS. Oke, berarti kita bikin set rankingnya, kita copy paste saja ini. Oke, letakkan di sini tabel order by. Berdasarkan nilai distance-nya, ini kita kasihkan namanya rank, kemudian di sini kita copy pastekan ini, terus di sini di bawahnya kita kasihkan namanya time plus plus, berarti update tabel alternatif set ranking berdasarkan nilai ranknya, nilai rank where alternatif. Oke, sekarang kita ranking dia, kita refresh. Oke, sekarang kita lihat masuk enggak. Oke, masuk. Ternyata yang paling kecil itu ini
nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Jadi kita ambil 3 descending, jadi 3 terkecil gitu ya, bukan descending kan terbesar. Oke, setelah itu kita kelompokkan. Tadi kan udah kita ranking, sekarang kita kelompokkan. Jadi kita pilih, jadi kita bikin pilihan. Jadi kalau misalnya ada ranking 1, 2, dan 3 itu kita pilih menjadi ya, sedangkan 4 dan 5 itu kita tolak, kita buang. Oke, berarti kita kasihkan variabel tipe daftar file name yang lagi. Saya di sini menggunakan namanya pilihan, terus varchar kita gunakan 20 aja. Oke, kita copy paste lagi aja ke bawah. Oke, ini kita kasihkan komentar ranking, terus ini kita kasihkan namanya pengelompokan. Oke, itu di sini ini kita hapus, kita tidak menggunakannya lagi. Berarti kayak gini, if kita kasihkan variabel a, jika rankingnya lebih kecil atau sama dengan 3, itu maka update pilihan ya. Oke, berarti kalau dia selain lebih besar, berarti kan ini jika lebih kecil atau sama dengan 3 berarti dia diterima. Aku pakai ini. Oke, jadi kalau dia enggak, misalnya ada lebih besar, kalau ada lebih besar dari 3, maka kita tolak. Tidak. Oke, sekarang kita refresh, kita eksekusi. Oke, kita lihat hasilnya apakah dia mau. Oke, berarti jika ya ranking 1, 2, 3 itu diterima, sedangkan 4, 5 ada tidak. Kenapa? Karena saya menggunakan 3 scanning. Oke, kemudian sekarang tinggal kita tampilkan hasilnya. Berarti dia mari kita tampilkan. Mana kita copy paste biar cepat, yang atas aja deh yang tadi. Oke, ini kita copy paste, kita letakkan paling bawah. Ini kita BR. Oke, jangan lupa atasnya ini kita berikan klasifikasi
Oke, berarti ini kita tampilkan kodenya, nama alternatifnya kita hilangkan, terus ini nilai distance-nya, kemudian kita tampilkan nilai ranking, pilihan, kemudian keputusan. Berarti ini kita ganti ranking kan, kemudian kita hapus. Oke, tak ngerti deh. Why. Kita letak sini. Kode alternatif kita copy paste, nama alternatif, kemudian distance-nya, kemudian ranking, pilihan, kemudian keputusan, dan nilai distance ini nomor format tiga angka di belakang koma. Oke, sekarang kita tampilkan. Oke, berarti yang terpilih itu alternatif kode 5, 1, dan 2, yaitu alternatif E, alternatif A, dan alternatif B. Itu dibandingkan sama nama saya. Oke, berarti yang terpilih 1, 2, 3. Ya, yang ini tidak. Berarti keputusannya itu tidak layak. Berarti di metode KNN yang paling banyak mayoritasnya itu tidak layak. Berarti yang paling banyak itu mayoritasnya tidak layak daripada layak, karena kan yang kita ambil kan hanya 3 aja, jadi yang 2 ini kita buang. Jadi si Polan ini hasil keputusannya yaitu tidak layak. Kenapa tidak layak? Karena layak sama tidak layak lebih banyak tidak layak. Oke, gitu ya di metode KNN. Jadi sekarang kita bikin kesimpulannya, kita kasih si Polan ini dapat apa gitu. Ini kan udah dapat keputusannya, ternyata yang kita ambil dikasih ending, dapat hasilnya ini.
tidak layak berjumlah 2 sedangkan layak berjumlah 1. Oke. Jadi kita bikin kesimpulannya. Oke, ini kita ambil. Kita ganti, kita berikan komentar kesimpulan order by kode alternatif. Jadi ini kita hapus, ini kita ambil lagi, kita pindahkan ke bawah. Berarti ini kita kasihkan data 1, berarti select, kita kasihkan sini namanya count as JML layak, jumlah layak, JML layak from tabel alternatif. Ini kita terus kita menggunakan where terus ini kita masukkan pilihan jika pilihannya dan ya and keputusannya sama dengan jadi kita hitung yang jumlah ya, terus keputusan layak itu ada berjumlah berapa gitu. Oke, ini kita kan nggak usah kita kasihkan ya. Oke, sekarang kita samakan. Oke, sama huruf yang besar semua. Layak. Oke. Sekarang kita hitung juga yang jumlah tidak layak. JML tidak layak from relatif. Nah, pilihannya terus ini kita kasih namanya tidak layak. Oke, kita kan yang kita ambil kan hanya ya doang, tidaknya kan enggak pilihannya. Ini jadi yang ya aja kita ambil, yang tidak ini enggak di pilihan. Oke, kita lihat waktu dulu, udah 1 jam. Nah, ini belum selesai. Kemudian kita bikin variabel sjml layak sama dengan, oke ini lupa kita ubah jadi 2 ini 2, berarti sini A1 JML layak, JML tidak layak, berarti sini A2 JML tidak layak. Oke, sama kemudian kita berikan keputusan if kondisinya berarti jika
jumlah layak lebih besar dari jumlah tidak layak, maka S hasil sama dengan hasilnya layak, terus hasil eligible tak bikin berarti udah gini, kategori mayoritas layak lebih banyak daripada mayoritas tidak layak. Oke, berarti ini sebaliknya. Sebaliknya dari ini, hasil tidak layak, berarti kategori mayoritas tidak layak lebih banyak daripada layak. Oke, kita bikin keputusannya. Oke, jadi jumlah layak, jika jumlah layak lebih besar dari tidak layak, maka kita tampilkan ini hasilnya. Kalau sebaliknya, hasilnya ini. Oke, kemudian kita membuat namanya kesimpulan. Berarti sini H4 kesimpulan. Di sini kita kasihkan div, kita kasihkan kelas namanya text just div, kita kasihkan style border 1 px solid. Oke, berarti sini kita kasihkan H4 lagi, kita kasih kunci, berarti sini kita kasihkan kita beri jadi hasil perhitungan ini mengambil 3 data terbaik atau ascending, yaitu kalau di metode TNN yaitu K sama dengan 3 yang menggunakan kita kasih huruf klasifikasi terus singkat menjadi KNN. Oke, baru sininya kita kasih adapun kesimpulan.
metode adalah tidak ini, kita masukkan B lagi, PHP echo kita ambil yang ini, yang L2 double hasil, kemudian kita berikan keterangan layak berjumlah, kita kasihkan lagi B, terus ini kita copy paste saja, tutup kurung, kita panggil nama JML layak, terus sedangkan tidak layak berjumlah, ini kita copy paste, oke, kemudian sehingga dapat disimpulkan, ini apa judulnya, dalam penerimaan bantuan ya, sehingga dapat disimpulkan atas nama, kita kasihkan B lagi, berarti sini kita kasihkan PHP, kita kasihkan echo, terus variable get nama alternatif, sehingga atas nama ini keputusan kelayakan sebagai penerima bantuan hasilnya, kasih B lagi, terus ini kita copy paste, salah kok di situ pula, di dalam B. Itu sekarang kita lihat, oke, ntar kita rapikan dulu. Style border berarti kita kasihkan padding, kita kasihkan padding 20 pixel ya. Oke, berarti kesimpulannya hasil dari perhitungannya ini menggunakan 3 data terbaik scan dengan menggunakan metode KNN. Adapun kesimpulan, saya ketik kesimpulan. Adapun kesimpulan dari metode kesimpulan dari metode adalah kategori mayoritas tidak layak lebih banyak daripada layak, berarti tidak layak lebih banyak daripada layak. Jadi layak berjumlah 1, oke, betul, sedangkan tidak layak berjumlah 2.
sehingga dapat disimpulkan atas nama ini simpulan ini data testing. Keputusan kelayakan sebagai penerima bantuan hasilnya yaitu tidak layak. Kenapa tidak layak? Karena mayoritas tidak layak lebih besar daripada layak. Oke, berarti ini proses eksekusi. Oke, sekarang PR ini mau saya selesaikan terus. Jadi contoh misalnya saya mau ini apa nih alternatif E, A B C D E, berarti saya sini mau bikin alternatif E, A B C D F G, A B C D E, berarti sini F gitu itu. Terus ini buat 3, terus ini 1, terus ini 3, terus ini 2. Saya mau lihat alternatif F ini dapat apa. Oke, datanya udah masuk 3132, keputusannya 0. Ya tidak layak. Oke, sama juga untuk alternatif F dan mendapatkan tidak layak. Kenapa? Karena di keputusan ini tidak layak lebih besar daripada layak. Kita jumlahkannya tidak layak berjumlah 4, sedangkan layak berjumlah 1 gitu. Jadi nanti sesuaikan aja, misalnya data trainingnya mau dibanyakkan pun bisa, cuman data testing ini ya hanya satu-satu untuk menguji cobanya, atau bisa disebut dengan data uji. Ini data yang sudah ada gitu. Oke, nanti tinggal sesuaikan aja datanya. Jadi bagaimana kita menyimpan hasilnya ini ke dalam database. Oke, nanti kan di sini kan udah kita bikin hasil analisa. Berarti harus kita simpan hasilnya. Oke. Notice index. Jadi ini kan error ya, karena dia ada datanya. Jadi untuk menghindari itu kita sebetulnya itu nggak error, cuman karena kosong gitu. Di sini kita kasihkan ini error dengan 0. Oke, jadi untuk menghilangkan error tadi. Jadi kalau datanya kosong dia nggak error, ya kan belum ada isinya. Data testingnya kosong. Oke, sekarang kita membuat hasil. Oke, tabel hasil itu isinya kita kasihkan, berarti di sini kita kasihkan namanya tabel hasil, kode hasil. Terus ini bikin nama alternatif keputusannya, kita kasihkan varchar ini 30, ini varchar 50, ini integer. Oke, kita save. Berarti kita berhasil ini kita akan jadi primary. Kemudian di kode hasil ini kita jadikan auto increment atau bikin kode otomatis. Oke, kalau keputusan nama alternatif tinggal kita eksekusi. Berarti di form metode ini kita ambil aja ini yang ini. Oke, kita letakkan di bawah. Berarti
di sini aksi, kita kasih simpan hasil. Kita hilangkan, kita hanya mengambil ini, kita hilangkan, tipe teks, nama alternatif, value-nya ini, kemudian kita kasihkan echo, baru di sini kita kasihkan get, kita ambil nama alternatif, terus ini kita hapus, kemudian ini keputusan, terus ini kita masukkan jadi hasil, ini kita ganti namanya simpan hasil analisa. Oke, sekarang kita tengok. Tidak layak hasilnya ya, karena namanya nggak ada. Oke, kita tes. Jadi misalnya alternatif F tadi ya, alternatif F ini 1, kita isi 2, 3, 3. Oke, kita tes metode dulu. Oke, alternatif F muncul, tidak layak muncul, tinggal kita simpan dia masuk ke database. Oke, berarti ini kita hilangkan, kita hiddenkan. Kenapa di hidden? Ini sebagai pembantu aja biar supaya bisa menyimpan di database. Oke, kita hidden. Oke, sekarang tinggal kita bikin eksekusi simpan hasilnya. Berarti metode aksi simpan hasil, berarti dia di sini di paling atas dia. Berarti else if berarti dia di ini if berarti di sini dah nih. Berarti kita bikin else if kita ambil aja ini, dan namanya tadi kan simpan hasil. Nah, ini udah ada muncul. Kemudian kita ambil, dia tadi mengirimkan apa? Oke, berarti dia mengirimkan nama alternatif, terus keputusan. Berarti ini kita copy paste, kita letakkan di sini. Ini juga. Berarti sini kita ganti namanya tabel hasil, kemudian kita hapus nama alternatif, ini kita ganti namanya keputusan. Nah, testingnya kita hilangkan,
nama alternatif, terus keputusan. Oke, berarti kita langsung kirimkan ke tabel hasil. Oke, sekarang kita eksekusi. Oke, hilang. Kita simpan hasil analisanya. Oke, dan langsung menuju tabel hasil. Karena tabel hasil belum saya bikin, kita lihat aja di tabel hasilnya. Oke, dia masuk alternatif F, keputusannya tidak ya. Tinggal kita bikin di folder hasilnya ini. Oke, langsung kita siapkan semua. Ini mungkin kita Ctrl S, namanya hasil.php. Berarti untuk menampilkan hasilnya kita ambil aja ini. Saya ganti namanya hasil analisa. Oke, ini kita hilangkan. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, ini ya muncul ya dari metode KNN tadi. Jadi hasil analisa, tinggal kita eksekusi untuk hapus. Oke, berarti untuk hapus namanya tadi hasil hapus.php. Berarti ini kita paste, kemudian it process operator. Oke. Oke, ini kita ganti. Oke, sekarang kita eksekusi. Oke, terhapus. Kita ke metode KNN lagi, kita eksekusi lagi. Akses metode. Oke, datanya masuk.
simpan. Oke, masuk. Oke, sampai sini saja tutorial saya. Karena saya sudah selesai tentang penerapan metode KNN. Kemungkinan untuk next selanjutnya silakan beri komentar pengen dibikinkan metode apa. Nanti akan saya buatkan metodenya, saya akan bikinkan tutorialnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.